Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi tolong-menolong. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 2, tolong-menolong sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Anak-anak, coba perhatikan pada siklus hidup manusia di dunia. Kita perhatikan dari sejak lahir kita berkembang menjadi anak-anak, lalu tumbuh remaja, baligh, lalu dewasa, menjadi tua, dan mati. Adakah manusia tidak memerlukan pertolongan orang lain? Perhatikan gambar pada slide berikut. Setiap manusia membutuhkan pertolongan pada orang lain. Kenapa kita mesti menolong? Yang pertama, alasannya adalah menolong adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengandung kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, bentuk pertolongan dalam kebaikan atau ketakwaan adalah satu, kita bisa menolong dengan harta seperti makanan, minuman, atau uang. Bentuk kedua adalah dengan ilmu pengetahuan seperti nasihat dan peringatan. Ketiga, kita bisa menolong dengan tenaga atau aktivitas fisik. Keempat, dengan doa, moral, dan semangat. Anak-anak, siapa yang mesti ditolong? Yaitu sesama muslim. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum. Sesama mukmin tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sesama muslim seperti halnya mencintai dirinya sendiri. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan. Dan dalam riwayat lain, hadis riwayat Bukhari menjelaskan orang mukmin yang satu bagi mukmin yang lain bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Siapa yang mesti ditolong? Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 36, berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Tolong-menolong yang tidak boleh atau yang dilarang, seperti ikut terlibat, memfasilitasi perbuatan dosa atau tindakan kemungkaran atau kemaksiatan, maksiat, dan pelanggaran yang dilarang. Itulah beberapa contoh tolong-menolong yang tidak diperbolehkan.
Beberapa contoh tolong-menolong yang tidak diperbolehkan atau terlarang. 1. Memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zolim. Maksiat dalam tindakan zolim. 2. Memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri atau melakukan maksiat dengan menolong tindakan pencurian. 3. Menerbitkan atau menyebarluaskan buku berisi ajaran kesyirikan, bid'ah, maksiat, sihir, perdukunan, klinik, ramalan. Yang keempat, menyewakan toko pada orang yang tidak diketahui akan menjual minuman keras atau perbuatan terlarang atau maksiat, dan pemilik dihitung melakukan maksiat karena telah menolong dalam tindakan maksiat. Dalam surat An-Nisa ayat 37 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nas bil bukhli wa yaktumun ma atahumullah min fadli wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Artinya, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang-orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita tentang sikap tolong-menolong yang diintegrasikan dalam pendidikan akhlak, sehingga kita mampu merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berbuat baik dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dapat menolong orang lain dalam kebaikan dan takwa, karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dari Ibu bila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.